mengikuti pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi hati Daud berdebar-debar setelah ia menghitung rakyat itu. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah berdosa besar dalam hal yang telah kuperbuat ini. Tapi sekarang ya Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Ketika Daud bangun pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 hal kubentangkan padamu, pilihlah salah satu di antaranya, supaya kulakukan kepadamu." Lalu datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya, serta berkata kepadanya, "Maukah engkau ditimpa 7 tahun kelaparan dalam negerimu, atau 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan musuhmu, mereka mengejar engkau, atau 3 hari sampar di negerimu? Sekarang pertimbangkanlah dan lihatlah apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan menurunkan sampar atas orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditentukan. Maka matilah dari rakyat itu 70.000 orang dari Dan sampai Beersheba. Ketika malaikat itu mengacungkan tangannya ke atas Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Dan ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kebinasaan kepada bangsa itu, "Cukuplah, sekarang turunkanlah tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Lalu berbicaralah Daud kepada Tuhan ketika ia melihat malaikat yang membunuh rakyat itu dan berkata, "Sesungguhnya aku telah berdosa, aku telah berbuat jahat. Tetapi domba-domba ini apakah yang mereka telah perbuat? Biarlah kiranya tanganmu itu menimpa aku dan kaum keluargaku." Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau Anda seperti saya, kita senang in control. Atau minimal kita senang, kita merasa kita itu sedang bisa mengontrol hidup kita. Kalau Anda bisa ngatur suhu temperatur di rumah Anda dari aplikasi di gadget mobile phone Anda, itu akan membuat Anda merasa saya bisa ngatur supaya rumah itu hangat pas saya sudah masuk ke rumah. Saudara, ada seorang yang namanya kita sebut Sarah, seorang manajer keuangan di perusahaan tertentu, saudara, yang sangat bangga akan kemampuannya mengontrol setiap proyek. Dia selalu double check everything. Kerjaan timnya, dia selalu kerja sampai malam-malam, saudara, untuk make sure semuanya itu benar dan akurat. Tapi dia selalu stres. Dia selalu khawatir. Dia orang Kristen tapi udah jarang berdoa, saudara, karena dia mengandalkan spreadsheet-nya daripada mengandalkan sovereignty of God. Saudara, kita memang seringkali seperti Sarah, bukan? Kita takut hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Tapi masalahnya ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa kontrol, saudara, karena kita bukan Tuhan. Kita makhluk yang created, limited, corrupted, yang terbatas banget, saudara. Hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kita sangat takut hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, saudara. Dan bagaimana orang seperti Sarah, seperti Anda dan saya bisa percaya God's sovereignty daripada spreadsheet kita? Narasi yang baru kita baca itu menggambarkan Daud yang melakukan sensus, menghitung para pria, laki-laki di Israel yang bisa berperang, saudara. Setelah itu dia sadar dia sudah berdosa dengan menghitung sensus tersebut. Lalu dia mengakui dosanya, dan Tuhan menghukum dosa tersebut dengan sampar, menewaskan 70.000 orang laki-laki secara khusus.
Kemudian Daud itu membangun altar dan cerita itu selesai. Saudara, waktu Anda membaca ini tadi, kalau Anda tadi memperhatikan ya, ada beberapa hal yang mengganggu sebetulnya. Dan saya terganggu saudara waktu mempersiapkan bagian ini. Yang pertama, ada banyak sebetulnya tapi saya sebut 3 aja. Kenapa sih sensus nggak boleh? Tiap tahun kita ada sensus ya, di Indonesia ada, di Australia juga ada. Dia kan raja, dia kan boleh dong menghitung berapa nih jumlah pasukannya. Yang kedua, kenapa Tuhan itu menghukum dengan sangat-sangat berlebihan? 70.000 orang yang meninggal. Kejam banget. Dan yang ketiga saudara, kenapa dia menghukum? Kenapa dia nggak bisa mengampuni aja tanpa ada hukuman? Itu beberapa pertanyaan sulit yang seringkali muncul di pikiran orang-orang modern hari ini yang sulit menerima kekristenan. Sulit menerima Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat 3 pertanyaan itu di dalam konteks 3 poin yang kita akan ikuti bersama, membahas harga untuk sebuah penyerahan. Yang pertama saudara adalah penyembahan berhala yang berupa kontrol. Saudara, kalau Anda ngikutin seri khotbah ini selama berminggu-minggu, ini adalah yang terakhir. Chapter terakhir, bab terakhir dari kisah kehidupan seorang raja kedua bangsa Israel yang bernama Daud. Dan saudara, kita tahu di akhir hidupnya ternyata si tokoh Daud ini melakukan dosa lagi saudara. Kalau Anda nonton film blockbuster movie yang dibuat oleh Jerry Bruckheimer atau yang lain itu ya, Anda pasti nggak suka ending yang seperti ini. Gimana sih tokoh protagonis utama kok kayaknya begitu, tidak memenangkan sebuah kehidupan yang berhasil lalu drive into the sunset gitu ya. Enggak, ini gagal. Saudara, kalau Alkitab itu adalah hoax, buatan manusia, pasti cerita semacam ini akan diedit, dikeluarin saudara. Supaya orang lebih banyak percaya Yesus. Tetapi saudara, kalau Alkitab ini memang benar-benar dinafaskan oleh Allah, ditulis oleh Allah, maka Anda mendapatkan cerita apa adanya. The hero in the Bible, seperti Daud, gagal dan gagal lagi. Karena memang fokusnya bukan Daud. Bab ini dibuka di ayat pertama yang tadi kita tidak baca. Bunyinya seperti ini dalam slide berikutnya. Again the anger of the Lord burn against Israel. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi yang Anda perlu tahu dari sejak awal supaya Anda tidak salah memahami bagian ini adalah bahwa dari awal Allah itu marah terhadap siapa? Israel, bukan Daud, saudara. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah marah? Jadi sensus itu bukan sesuatu yang membuat Allah marah. Sensus itu hanyalah alat yang Allah sengaja biarkan supaya bangsa Israel mendapatkan penghukuman atas dosa mereka. Apa dosa mereka? Dosa mereka adalah dosa ingin mengontrol masa depan mereka. Mereka ingin menjadi bangsa-bangsa lain yang menjajah bangsa-bangsa yang lebih lemah di sekeliling mereka, lalu memperbudak bangsa-bangsa lain. Ini adalah dosa yang sangat besar di mata Allah. Ketika Daud itu menghitung pasukan, yang dimaksudkan adalah kita harus menjadi bangsa yang besar, yang bisa menjajah dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Saudara, seorang komentator yang sangat luar biasa di dalam pemahamannya karena dia punya background Yahudi, di dalam slide berikutnya dia menulis begini saudara, teks ini adalah exposure ideologi state power. Kalau Anda mau belajar political science, banyak di perjanjian lama sebetulnya ya. Lalu dia menulis begini, raja itu khawatir akan kontrol, menghitung, ya mengukur, menemui tantangan ilahi. Sampar itu menyatakan betapa rentan sebuah rejim yang dibangun di atas statistik mereka. Ini kalimat yang sangat baik saudara. Maksudnya adalah bangsa Israel itu sangat melawan apa yang Tuhan inginkan. Di Mazmur 48 misalnya, Allah bilang gini, Yerusalem, engkau harus menjadi sukacita dari seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. You have to be the
joy of all the earth, bukan power of all the earth. Tapi kalau kamu mau jadi superpower, bisa menjajah bangsa-bangsa lain, engkau tidak akan berbeda dengan Roma, dengan Babylon, dengan Niniwe. Yang tentaranya itu mengerikan bagi bangsa-bangsa lain. No, Israel, engkau harus berbeda. Engkau harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan jadi kegelapan. Engkau harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu, supaya mereka tahu bagaimana seharusnya menjadi sebuah bangsa di hadapan Tuhan pencipta mereka. Tetapi bukan itu yang mereka inginkan, saudara. Mereka ingin kekuatan militer, mereka ingin menjadi superpower di antara bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya pertanyaan what is wrong with census? Sensus ini adalah sensus militer, bukan sensus demografi biasa, saudara. Yang dihitung adalah berapa laki-laki yang able-bodied yang bisa masuk dan ikut perang. Sehingga pada waktu bisa menghitung pasukannya, Daud itu seakan-akan berkata, aku bisa mengatur masa depanku sendiri. Saudara, ini adalah sebuah simbol. Mereka sudah mengalami pergeseran, percaya bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada angka. Bukan lagi di dalam iman tetapi di dalam matriks, saudara. Dan bukankah itu seringkali adalah dosa kita juga? Kita lebih percaya, saudara, hal-hal yang kita miliki, yang kita harus hitung, yang kita harus kontrol daripada percaya bahwa Tuhan yang berdaulat. Kita senang bisa mengontrol masa depan kita. At least kita merasa kita bisa ngontrol, saudara, pekerjaan kita, keuangan kita, mortgage kita, kesehatan kita, masa depan anak kita. Kalau Anda adalah orang tua di sini, silakan angkat tangan kalau Anda itu sering khawatir akan masa depan anak. Kalau anak saya begini gimana? Kalau anak saya begitu gimana? Kalau nggak cukup gimana, saudara? Nah, kalau Anda baca buku-buku psikologi modern hari ini, salah satu tema yang sering muncul adalah take control of your life, take control of your finance, take control of your health gitu ya. Semua mengajarkan kita untuk in control. Saudara, saya ingin mengatakan tidak salah kita itu bisa in control. Misalnya, Anda perlu tahu bahwa Anda masih punya kerjaan minggu depan, bulan depan, ya kan? Anda perlu tahu bahwa keuangan Anda cukup selama bulan depan misalnya. It's okay. Tapi kalau itu menguasai pikiran kita, kalau membuat kita khawatir, membuat kita bahkan panic attack, saudara, maka kontrol itu sudah menjadi sesuatu yang menguasai hidupmu dan kita menyembahnya sebagai berhala. Padahal kalau Anda jujur terhadap diri sendiri, jangan terhadap Tuhan dulu, tapi terhadap diri sendiri. Anda tahu dari tubuh kita aja, kita itu tidak in control, saudara. Karena semakin tua, Anda diajarkan melihat tubuh Anda sendiri bahwa I'm not in control of even my own body. Ya kan? Semakin tua kita mengalami 5B. Ya kan? Semakin tua semakin botak, semakin beser, semakin bolor, semakin budak, dan semakin blow on. Saudara, Anda tidak bisa menghindari itu. Anda mau pakai berbagai macam merek apapun, shampoo, perawatan segala macam, saudara, Anda akan mengalami botak, beser, bolor, budak, blow on. You are not in control of your body. Kalau itu masih kurang, COVID-19 mengajarkan kita, saudara, sehebat apapun kemajuan teknologi dan medis, you are not in control. Kenapa? Karena kita itu sangat terbatas dan kita bukan Tuhan. Dan kita sudah memberontak kepada Dia yang sungguh-sungguh berdaulat dan in control of everything on this planet. Seorang yang bernama Richard Rohr, saya tidak setuju dengan semua teologianya, tapi dia menulis, saudara, satu buku yang baik, dan dia mengatakan ada 5 hal yang setiap orang, Kristen tidak Kristen, semua orang harusnya pegang baik-baik. 5 hal dia bilang. Yang pertama, life is hard. Hidup itu sulit. Amin. Puji Tuhan, banyak yang bilang amin.
Kalau belum, berarti belum mengalami sulitnya hidup. Yang kedua, you are not important. Anda hanya numpang lewat di dunia ini 70-80 tahun kalau kuat, kata Musa. Setelah itu 1 generasi, 2 generasi Anda dilupakan. Kalau Anda terkenal membuat kontribusi, Anda cuma jadi footnote kecil di dalam sejarah. You are not important. Yang ketiga, your life is not about you. Hidup Anda bukan tentang Anda. Anda bukan hero di dalam master grand plan of God. Bukan, saudara. Anda hanyalah alat yang kalau Tuhan berkenan, Dia akan pakai Anda. Your life is not about you. Yang keempat, you are not in control of your life. Ingat tadi ya, budak, bolor, dan seterusnya itu. Yang kelima dan terakhir, you are going to die. Anda akan mati. Pasti itu. Kemungkinannya berapa? Statistik 100%. Ya. Jadi life is hard, you're not important, your life is not about you, you're not in control, and you're going to die. Ingat 5 hal itu, saudara, dan Anda akan jadi orang yang bijak. Nah, masalahnya gini, kalau kita itu menyembah berhala berupa kontrol ini, 2 orang yang beda itu akan memanifestasikan itu secara berbeda. Nah, saya ajak Anda untuk refleksi pagi ini ya. Taunya dari mana bahwa saya itu menyembah berhala yang namanya kontrol? Mari kita lihat slide berikut, ada 7 tanda, saudara. Mungkin Anda bisa relate sama 1 atau 2 atau semuanya. Ada yang bilang tadi ya, semuanya gitu. Setelah ibadah 1. Oke, yang pertama, saudara. Anda selalu stres tentang masa depan. Pikiran Anda itu pusing soal gimana nanti kalau nggak cukup, gimana nanti kalau dia begini, gimana nanti. Jadi banyak what if scenarios. Karena segala sesuatu itu tergantung kepada Anda. Itu sebabnya Anda khawatir akan masa depan. Yang kedua, Anda bergumul untuk percaya orang lain. Karena Anda pikir Anda yang paling tahu, Anda yang paling pinter, Anda yang paling bijak. Yang lain gak sebagus Anda kalau kerja, gak serapi Anda, dan seterusnya. Itu sebab Anda susah untuk mendelegasikan, susah percaya orang. Jangan-jangan nanti saya ditipu. Yang ketiga, Anda frustrasi kalau hidup ini tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi Anda. Jadi suka kesel, saudara, pada waktu ada orang yang berespon tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Anda frustrasi. Itu berarti Anda ingin mengontrol orang lain. Yang berikutnya, Anda mengandalkan usaha Anda sendiri lebih dari Tuhan. Itu sebabnya jarang doa. Daripada percaya bijaksana Allah dalam firman-Nya, mendingan saya percaya pengalaman saya sendiri. Yang berikutnya, saudara, Anda itu kerja terlalu berat. Overwork, itu sebabnya selalu capek. Karena Anda mengukur nilai diri berdasarkan produktivitas, bukan kasih Tuhan kepada Anda. Yang keenam, Anda itu suka micromanage relationship, tahu ya micromanage, ngatur relasi. Orang harus begini, orang harus begitu gitu ya. Anda mau ngatur bagaimana orang itu mikir, berlaku dan bersikap kepada Anda. Bukannya percaya dan melayani mereka, tapi Anda ngatur sikap mereka. Saudara, itu hal yang mustahil. Yang berikutnya, Anda itu takut ketidakpastian. Itu sebab Anda tidak mau ngambil risiko bagi Tuhan. Anda menghindar kesempatan-kesempatan pintu yang Tuhan buka, Anda gak mau masuk. Kenapa? Karena itu tidak pasti. Lebih mending pasti daripada masuk ke petualangan baru bersama dengan Tuhan. Pegang tangannya Tuhan meskipun gelap di depan, selama tangan kananku memegang tanganmu Tuhan, yuk kita pergi. Anda tidak melakukan itu. Tidak heran hidup Anda terasa sangat plain, vanilla. Karena Anda tidak pernah mau berpetualang dengan Tuhan. Anda ingin mengontrol setiap langkah hidupmu.
Sementara Tuhan bilang, aku punya visi yang jauh lebih besar bagi engkau. Tapi untuk itu engkau harus rela percaya kepadaku dan memegang tanganku. Saudara, mana dari 7 ini yang adalah Anda? Poin yang kedua itu sebabnya ada judgment of God. Slide berikutnya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saudara, Allah mengirim nabinya Gad untuk mengatakan bahwa hukuman datang. Dan yang menarik, yang unik di sini, Allah memberikan 3 pilihan. Mau dihukum apa? Yang pertama kelaparan, yang kedua musuh datang, yang ketiga sampar. Saudara, 3-tiganya Anda tahu kesamaannya apa? Ketiga-tiganya akan membuat Israel tidak bisa lagi mengontrol masa depannya. Bayangkan saudara, kalau kelaparan itu namanya kolaps ekonominya. Inflasi, resesi dan seterusnya saudara. Nggak bisa jadi superpower, harus ngutang beli beras dari negara lain, bangsa lain. Yang berikutnya kalau dia dijajah bangsa lain tentunya jadi budak, literally beneran saudara, nggak mungkin. Atau yang terakhir sampar, kalau sampar kena penyakit akan kehilangan para tentara mereka dan pasti akan kalah kalau perang. Tidak bisa lagi menjadi superpower. Jadi manapun yang dipilih oleh Daud itu adalah akhir dari berhala kontrol mereka saudara. Itu sebabnya Daud memilih yang ketiga. Bukan karena paling pendek ya 3 tahun 3 bulan ini cuma 3 hari. Bukan karena paling pendek. Tapi karena dia bilang apa? Aku mau jatuh ke tangan Tuhan, karena minimal kalau di dalam tangan Tuhan dia itu murah hati. Kalau jatuh ke tangan musuh pasti mereka tidak murah hati. Dan Daud tahu saudara, di dalam penghukuman Tuhan maksudnya bukan karena Tuhan itu lagi bad mood, bukan Tuhan itu bully saudara, tetapi Tuhan sedang memurnikan bangsa Israel. Tuhan sedang melakukan surgery secara spiritual supaya mereka tidak lagi mengandalkan kemampuan, kekuatan, kehebatan mereka. Supaya bangsa Israel tidak menjadi negara yang kejam, power hungry seperti Roma dan Babylon dan seterusnya saudara. Dan Daud tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang memang suci dan setiap kali ada dosa dia menghukum. Saudara, kita nggak suka Allah yang seperti itu. Banyak orang modern menolak, yang mereka inginkan adalah Allah yang tidak pernah menghukum. Yang mereka inginkan bukan Allah sebagai hakim atas dosa. Yang kita inginkan adalah Allah yang menjadi terapis, ya kan? Menjadi coach. Oh salah nggak apa-apa, ya. Coba lagi. Tidak ada penghukuman. Saudara, kalau Allah itu kudus, maka dia tidak akan bisa mentoleransi dosa. Itu sebabnya dia menghukum. Kita lebih suka saudara Allah yang selalu menghibur kita dalam dosa daripada mengkonfrontasi kita dan menghukum kita. Itu sebabnya C.S. Lewis mengatakan kalau di ruangan pengadilan kita yang menghakimi Allah dan Allah yang sedang dihakimi oleh manusia. Itu yang seringkali terjadi pada orang modern. Tapi Anda lihat dalam slide berikutnya, pola ini muncul di Perjanjian Lama saudara. Dalam slide berikutnya, bangsa Israel berdosa, Tuhan kirim nabi untuk memperingati, mereka tidak bertobat, maka Tuhan mendatangkan penghukuman. Tapi selalu dalam penghukuman itu ada belas kasihan. Nuh, saudara, mengalami banjir besar, tetapi dia dan keluarganya mengalami mercy. Dia diselamatkan dan seluruh keluarganya. Jadi saudara, selalu setiap kali ada itu karena Allah bermurah hati di dalam penghukuman. Dan penghukuman itu tujuannya adalah mengekspos dosa kita. Supaya bangsa Israel bertobat. Dan dalam hal ini saudara, penghakiman Allah itu mengekspos ilusi bahwa kita itu in control. Mari kita lihat poin yang terakhir, yaitu the mercy of God. The mercy of God. Belas kasih Allah, ayat 17 dan 18 dan 19. Sampar itu datang, 70.000 orang mati, saudara, bangsa ini berkabung. Lalu Daud itu berkata kepada malaikat Allah ketika malaikat itu akan membumi hanguskan Yerusalem.
Dia bilang gini kira-kira, yang dosa itu saya, bukan rakyat. Saya rajanya, saya gembalanya, mereka cuma domba, mereka cuma rakyat. Itu sebab biarlah yang dihukum itu saya dan keluarga saya, bukan mereka. Saudara, ini kalimat yang luar biasa dari seorang pemimpin. Dan saya seringkali berdoa agar pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin bangsa di Indonesia khususnya, itu seperti Daud ini. Yang salah itu saya, bukan rakyat. Saudara, itu yang dia katakan. Lalu Allah bilang begini kira-kira, betul Daud, teorimu benar. Kamu yang bersalah, kamu yang seharusnya dihukum menggantikan rakyat. Tetapi bukan kamu penggantinya. Saudara, apa yang kemudian terjadi, Allah menyuruh Daud untuk membangun sebuah altar di tempat yang disebut threshing floor of Araunah, tempat untuk memisahkan gandum gitu ya. Saudara tahu tempat ini, yaitu threshing floor of Araunah, itu tempat bersejarah. Letaknya ada di Gunung Moria. Saudara tahu Gunung Moria itu muncul di mana di Alkitab? Di Kejadian 22 ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi ini tempat yang penting, saudara. Dan setelah itu bertahun-tahun kemudian anaknya Salomo itu mendirikan bait Allah persis di sini. Di mana sacrifice demi sacrifice itu dilakukan untuk menebus dosa. Tetapi saudara, semua itu mengacu kepada satu sacrifice yang sempurna. Karena berabad-abad kemudian ada anak Daud yang lain, gembala yang agung itu yang akan berkata, jangan mereka yang binasa, biarlah aku yang binasa. Yesus Kristus di atas salib berkata, Bapa, ampunilah mereka karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sebelumnya dia pernah bilang begini, sangkamu aku tidak bisa panggil Bapakku, dan dia akan kirim 12 pasukan malaikat. Sudah tahu berapa 12 pasukan itu? 72.000 pasukan malaikat. Yang akan langsung melululantakkan semua tentara Romawi itu. Yesus cuma bilang, go. Lalu Anda biasa lihat film di Hollywood itu ya. Rata dengan tanah. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa saudara? Yesus kehilangan kontrol terhadap hidupnya, tubuhnya yang kemudian akan disalib, dipaku, supaya Anda dan saya tidak lagi menyembah kontrol itu saudara, karena Anda tahu bahwa Yesus sengaja kehilangan kontrol supaya Anda dan saya bisa percaya kepadanya. Dan yang luar biasa dari Daud, kalau Anda bandingkan ini dengan kejatuhan dia yang pertama, bersetubuh dengan istri orang, dengan Batsheba, lalu suaminya dibunuh. Saudara, bedanya apa? Anda tahu? Ini tanda dia sudah bertumbuh, saudara. Gospel based repentance itu terlihat sekali. Di 2 Samuel 12, dia itu ditegur Nathan dulu, baru bertobat, betul nggak? Daud, you are the man, engkaulah orang itu. Lalu dia bertobat. Saudara lihat di ayat berikutnya, slide berikutnya ya. Kapan dia bertobat? Ayat 10. David's heart struck him. I have sinned greatly. Kapan nabinya muncul? Ayat 11. Jadi sebelum ditegur, saudara, sebelum ketahuan, dia sudah bertobat dulu. Ini baru namanya kemajuan rohani, saudara. Bukan tunggu ketahuan, baru bertobat. Tapi setelah berdosa, Anda lalu sadar. Ada suara Roh Kudus yang berkata, engkau telah berdosa, engkau perlu bertobat. Yang kedua bukan hanya itu. Yang kedua, saudara, kalau di 2 Samuel 12, Daud itu melakukan dosa yang sangat flagrant, yang sangat kelihatan. Ya, affair sama istri orang itu sangat sadar kan. Membunuh orang itu sangat sadar. Tapi ini dosa sombong, saudara. Dosa sombong itu dosa terhormat. Ya kan, dia bisa punya 1000 alasan yang mengatakan, oh saya ini raja, kan boleh ngadain sensus. Masa gitu aja gak boleh dan seterusnya. Tapi tidak, dia tidak cari alasan. Tapi dia bertobat dengan cepat, dengan sungguh-sungguh. He does not defend himself, he does not deflect the sin, he does not delay his repentance. Dia bertobat dengan full dan dengan sukacita.
Itu sebabnya kita tahu sekarang, saudara, bahwa dia itu sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Dan saudara, apa yang Daud itu pelajari di dalam kegagalannya ini adalah apa yang juga baptisan yang kita akan lihat nanti menyatakan kepada dunia, yaitu bahwa hidup bersama Allah itu tidak dimulai dari kita memegang kontrol, tetapi dengan berserah. Baptisan adalah sebuah deklarasi bahwa kita tidak bersandar pada kekuatan kita, kepada track record kita, tapi pada belas kasih Allah. Baptisan itu sebuah pernyataan, I fall into the hands of the Lord, for His mercy is great. Itu baptisan. Aku menjatuhkan diriku kepada tangan Allah karena belas kasih-Nya itu besar. Jadi pada waktu kita sebentar akan menyaksikan saudara baptisan dan keanggotaan, mari kita berdoa agar belas kasih Allah itu tidak hanya turun atas kita secara individu, tetapi kepada kita semua sebagai umat Allah. Dan sungguh tepat saudara kalau hari ini baptisan dan membership itu terjatuh pada hari reformasi, Reformation Sunday, di mana kita mengingat gereja Tuhan itu menemukan ulang kebenaran Injil. Bahwa kita itu dibenarkan Allah bukan dengan control, dengan counting, tetapi dengan trusting. Percaya akan belas kasih-Nya. Sola Scriptura, hanya Alkitab yang menunjukkan kita kebenaran kasih karunia Allah. Hanya kasih karunia melaluinya kita diselamatkan. Hanya oleh iman saja kita menerima itu, bukan hasil kerohanian dan pekerjaan kita. Dan hanya di dalam Kristus saja hukuman dosa itu telah diambil. Dan hanya bagi kemuliaan Allah saja semua hal yang kita alami. Jadi mari berhenti menyembah berhala kontrol. Karena saudara, you are not in control of your life. Anda tidak bisa mengontrol hidup Anda. Tuhan Allah yang bisa. Berserah kepada Dia. Belajarlah untuk percaya kepadanya karena Dia itu berdaulat tapi juga mengasihi Anda. Mau saudara? Saya ingin mengajak Anda untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita dalam postur berdoa. Anda coba menggenggam kedua tangan Anda erat-erat seperti ini. Dan pada waktu Anda menggenggam tangan Anda erat-erat, lihat, pikirkan apa yang Anda selama ini coba kontrol. Rencana-rencana Anda, masa depan Anda, anak Anda, sukses Anda, dan seterusnya. Dan Anda tahu, genggaman tangan Anda itu sangat membuat Anda capek, berat. Dan sekarang coba buka tangan Anda dengan telapak tangan menghadap ke atas di hadapan Allah. Postur Anda berserah. Belajar untuk berkata bahwa Tuhan, aku mau jatuh kepada Engkau Allah yang berbelas kasih. Dan saya akan mengajak Anda untuk melakukan doa bersama-sama dengan 3 nafas yang Anda tarik bersama-sama dalam breathe in and breathe out. Pada waktu Anda breathe in, berkatalah dalam hatimu, Tuhan, Engkaulah Allahku. Pada waktu Anda menghembuskan nafas itu perlahan, Anda berkata, aku melepaskan kebutuhanku untuk mengontrol hidupku. Cycle yang kedua, pada waktu Anda menarik nafas secara dalam, Anda berkata, Tuhan, aku menerima belas kasih-Mu. Anda menghembuskan nafas, Anda berkata, Tuhan, aku melepaskan keinginanku untuk mencapai dan mengontrol. Yang terakhir, waktu Anda menarik nafas, Anda berkata, Tuhan, Engkaulah yang memegang masa depanku dan hidupku. Hembuskan nafas bersama-sama, Anda berkata, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu.
Bapa, tangan kami terbuka, hati kami adalah milik-Mu. Ajar kami bahwa kebebasan tidak ditemukan di dalam kontrol, tetapi di dalam belas kasih-Mu. Mari ya Tuhan, ambil segala hal yang kami coba kontrol dalam hidup kami. Dan tolong kami untuk berserah, beristirahat di dalam kasih karunia-Mu yang sudah menanggung hukuman dosa kami. Yesus, Gembala dan Raja kami. Dalam namanya kami berdoa. Amin.